Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan setelah ditunggu-tunggu, ada penantian yang cukup panjang, iPad mini akhirnya ada yang baru. So, buat para penggemar iPad mini, ini adalah penantian sudah 3 tahun ya, sejak iPad mini terakhir tahun 2021 yang lalu. Lama ya, siklusnya kayak 3 tahun gitu. Jadi untuk iPad mini yang baru lagi ke depannya, bukan nggak mungkin bakal baru rilis 2027. So, kalau kalian pingin beli sekarang, jangan ditunda-tunda karena versi barunya mungkin masih lama banget. By the way, saya dapat ini di Studio Ponsel seperti biasa. Harganya segini, kalau yang pengen beli bisa cek aja di deskripsi. Kalau lihat dari highlight produknya, saya nggak menyalahkan kalau banyak yang lihat bahwa iPad mini yang terbaru ini cuma produk malas dari Apple aja gitu ya. Jadi nggak ada perubahan desain yang signifikan, banyak specs yang sama, padahal itu dia selisihnya udah 3 tahun. Bentuknya kita bisa lihat sama persis dengan iPad mini sebelumnya. Ukuran nggak berubah, tombol juga masih ada di tempat yang sama. Tombol power itu masih sekalian Touch ID, terus di bawahnya juga ada tombol volume. Palingan kalau kita lihat di bagian belakang tulisan aja tuh yang iPad mini. Kalau sebelumnya cuma iPad, sekarang jadi lengkap iPad mini. Kamera di bagian belakang masih satu doang, kamera standar ya buat foto-foto kalau dibutuhkan kalau lagi kepepet. Sedangkan untuk kamera depan, Apple nggak mau pusing dengan memindahkan orientasinya ke tengah. Jadi posisinya kalau kita menggunakan tablet dalam landscape begini masih ada di bagian samping. Oke, jadi buat yang mungkin penasaran gimana kemampuan dari kamera depan atau webcamnya si iPad mini, kurang lebih seperti ini kalau dalam ruangan dengan pencahayaan. Ini lampu syuting sih, tapi oke lah ya, masih cukup terang. Dan posisi di sampingnya agak-agak bikin ribet sebenarnya. Karena untuk dari tengahnya yang pasnya itu mungkin agak susah. Tapi dia ada fitur untuk kayak center stage. Sebenarnya ini sebenarnya cukup membantu. Jadi kita bisa dapat tetap di tengah seperti sekarang. Oke, atau enggak untuk sebuah iPad yang mungkin tidak banyak perubahan, pastinya sih sebenarnya udah cukup ya untuk mayoritas orang kebanyakan yang akan menggunakan tablet ini buat pemakaian harian aja. Tapi nih ya, meskipun dari luar perangkatnya kelihatan kayak gitu-gitu aja, Apple juga kayak pinter sebenarnya karena mereka sadar betul bahwa nggak ada tablet kecil lain yang bisa ngasih experience dan specs sengebut iPad mini. Simple ini kayak nggak ada kompetisinya. Highlight utama udah pasti dari segi spek itu baik dari hardware sama softwarenya. Tradisi Apple untuk ngasih chipset kencang di iPad mini itu masih dipertahankan. Soalnya iPad mini terbaru ini menggunakan chipset A17 Pro. Chipset yang sama dengan iPhone 15 Pro series. iPhone Pro tahun lalu loh. Masih fresh lah ibaratnya, masih nggak terlalu jadul. RAM-nya juga jadi 8GB, kapasitas internal terkecilnya sekarang 128GB. Terus, untuk specs layarnya, yang ini nggak ada bedanya ya secara spek. Tapi, kabar baiknya, problem jelly scroll yang sebelumnya sempat jadi isu di iPad mini yang lalu, sekarang udah sembuh, udah nggak ada di sini. So, kalau dibandingkan sama iPad mini yang sebelumnya, peningkatan di sini tuh bisa terasa signifikan, paling nggak dari segi chipset tadi. Dengan tenaga yang lebih besar dan ukuran perangkat yang tetap compact, multimedia udah jelas ini jadi unggulan. Contoh buat nonton, terus buat gaming, ini enak banget. Emang ini bukan perangkat gaming yang bisa grafis rata kanan alias setting paling tinggi, enggak. Jadi walaupun ini chipset dari iPhone 15 Pro, saya bisa bilang emang 15 Pro tuh enggak yang se-powerful itu untuk main rata kanan. Apalagi kalau gamenya macam Zone Zero atau main Wuthering Waves itu enggak ya, banyak frame dropnya lah. Tapi untuk mereka yang nyari gadget buat mobile gaming sebagai pendamping dari smartphone-nya, ini sebenarnya udah cukup banget. Performanya kencang, baterai HP juga jadi lebih awet ya, karena kan nggak dipakai untuk main game. Selain untuk gaming, game-game mobile populer, chipset yang baru ini juga memungkinkan iPad mini untuk ikutan tren main game AAA. Jadi ada kayak Assassin's Creed Mirage, ada Resident Evil, dan lain sebagainya mungkin ke depannya. Mungkin emang nggak banyak orang yang bakal beli game-game tersebut ya untuk main di iPhone atau di iPad atau di Mac, tapi tetaplah ini bisa dianggap peningkatan kalau kita bandingkan dengan iPad mini yang kemarin-kemarin. Selain buat gaming, iPad mini terbaru ini saya juga lihat bisa menjadi perangkat pelengkap bagi para content creator, misalnya buat pakai CapCut. Lagi-lagi dengan layar yang lebih lega dari sebuah smartphone, tapi ya masih nyaman untuk dipegang dengan 2 tangan, nggak kegedean kayak misalnya saya pakai iPad Pro aja kan kalau dibandingkan sama iPad mini jauh banget ukurannya. Performa untuk scrubbing lancar, render video juga nggak lama, jadi masih oke banget. Tambahan lainnya, iPad mini ini juga cukup banget untuk foto editing, misal mau pakai Photoshop atau mau pakai Lightroom. Gambar-gambar dengan Procreate juga pastinya bisa banget karena sudah support Apple Pencil. Tapi yang sedikit agak komedi lah saya bisa bilang,
Supportnya itu adalah dengan Apple Pencil Pro. Pensil yang baru aja dikenalin Apple sebelumnya untuk kompatibel sama iPad Pro terbaru. Jadi iPad mini dikasihnya Pencil Pro. Emang sih ada alternatif untuk pakai Apple Pencil USB-C, cuman kan iPad mini bisa kali sebenarnya pakai Apple Pencil Gen 2 aja kayak sebelumnya. Cuma balik lagi ya, kalau kita ngelihat Apple emang tipikal kan begitu. Kalau ada yang bisa diduitin dijual, kenapa enggak? So, kita lihat lagi ke use case lainnya. Misal dipakai nonton ya, seperti yang saya bilang, udah enak banget, cukup banget. Saya yakin masih banyak orang yang bakal puas. Selain itu dari segi speaker, meskipun nggak ada perubahan, tapi masih cukup. Terus untuk multitasking ya ala Apple, paling tidak seperti kayak split screen, picture-in-picture yang masih nyaman banget. Paling yang kurang asik dari tablet sekecil ini, itu adalah performa ketika dipakai ngetik ya. Dalam konteks ya, kalau ngetik pakai keyboard tempel. Ya emang Apple tuh nggak menyediakan kayak yang iPad Pro kan dia ada Magic Keyboard segala macam folio keyboard. Nah yang iPad ini, iPad mini dia tidak disediakan dari Apple. Kalau kalian pingin ini pakai keyboard yang nempel sama iPadnya, ada solusi third party. Cuma dulu saya juga pernah coba tuh pakai keyboard untuk iPad mini dan yang saya kurang seneng adalah keyboardnya kan kecil ya, jadi ngetik itu nggak terlalu nyaman, paling tidak buat preferensi ya. Mungkin kalau ada yang rasa nyaman, cocok-cocok aja bisa dibeli, bisa dicoba. Tapi kalau buat saya, iPad mini ini kurang nyaman untuk dipakai ngetik dengan keyboard yang kecil. Kecuali kalian mau pakai keyboard Bluetooth full size gitu ya, mungkin bakal lebih enak lagi. Abis itu kita lanjut ke bagian kapasitas baterai. Di sini iPad tidak berubah, tapi kalau untuk daya tahan pemakaian, menurut saya masih tergolong udah cukup banget. Kalau untuk pemakaian yang santai, mungkin dia bisa 2-3 hari ya, misal dipakai buat browsing atau nonton aja. Sedangkan kalau dipakai untuk intensif, misal buat main game, waktu itu saya cobain untuk farming sama grinding, main Zone Zero, itu bisa dapat sampai 4 jam, jadi lumayan banget. Selain dari segi hardware, tentu kalau kita ngomongin tentang perangkat Apple, software nggak bisa ketinggalan. Jadi ini tambahan lain yang bisa kita dapatkan di iPad mini terbaru. Seperti biasa, dia udah dapat iOS terbaru, iOS 18, terus karena ini barang baru, jadi dia juga kebagian Apple Intelligence. Secara fungsi, Apple Intelligence sekarang emang masih seadanya banget, ya masih sedikit banget, bahkan masih dikasih tulisan beta gitu sama Apple. Tapi kedepannya kalau fungsi Apple Intelligence udah full release, tentu akan sangat menarik untuk bisa dimanfaatkan lewat tablet sekecil ini. Overall, kalau dari segi performance, pemakaian, dan kemampuan, terus kita ngeliat dari segi specs hardware, dari segi specs software, iPad ini masih akan tetap menjadi sebuah tablet kecil terbaik di pasaran. Gak ada lawannya ya, atau mungkin belum ada lawannya. Terlepas dari bentuknya yang gitu-gitu aja, tapi emang yang dicari dari iPad mini ini kan sebelum-sebelumnya juga paling tidak ada 3 hal aja. Dari segi ukurannya yang kecil, yang compact, specsnya yang kenceng, harga yang kelihatan lebih terjangkau kalau kita nggak pakai pensil. Tapi kalau mau pakai pensil, terus nambahnya apalagi yang Pro kayak gini kan lumayan, nambahnya sekitar 2,5 jutaan. Tapi ya untuk sebuah tablet mini yang specsnya kenceng, walaupun bentuknya gitu-gitu aja, saya yakin masih banyak orang yang nggak terlalu peduli ya, jadi bakal tetap dibeli aja. Jadi itu dia untuk sedikit sharing dan review saya buat si iPad mini terbaru. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.